Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral hadirin, saudara-saudariku, Bapak Ibu, Mas, Mbak, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah diberi kemudahan, taufik, sehingga kita bisa bertemu di Masjid Abdurrahman bin Auf yang sangat mewah ini, mepet sawah, dan memang mewah sungguhan. Masya Allah, suasananya luar biasa saya lihat. Mungkin karena saya sudah terbiasa di Surabaya, nggak pernah lihat hijau-hijauan kayak gitu. Masya Allah, mudah-mudahan menambah semangatnya kita untuk memakmurkan Masjid Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf adalah salah satu nama dari 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga dalam satu hadis. Rasulullah mengatakan, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Talha bin Ubaidillah fil jannah, Az-Zubair bin Awwam fil jannah, Sa'ad bin Zaid fil jannah, wa Abu Ubaidah ibnul Jarrah fil jannah. Abdurrahman bin Auf pernah berselisih dengan Khalid bin Walid radhiyallahu anhuma. Jadi Khalid bin Walid yang mendapatkan julukan Saifun min suyufillah, pedang di antara pedang-pedang Allah yang terhunus, punya masalah dengan Abdurrahman bin Auf. Kemudian Khalid bin Walid keperucut omong, berkata yang sangat keras mencela Abdurrahman bin Auf. Hal itu kedengaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah berkata kepada Khalid, la tasubbu ashabi. Falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaba ma balagha ahaduhum nasifahu. Mudda au nasifahu. Dikatakan, kamu jangan mencela para sahabatku. Fa wallahi law anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifa.
jangan kau mencela para sahabatku, sekiranya engkau berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas, tak akan mampu mengalahkan 1 mud atau setengah mud sodakonya para sahabatku. Jadi itu asbabul wurudnya hadis itu, Rasulullah berkata kepada siapa? Khalid. Padahal Khalid itu sahabat Nabi, bukan enggak sahabat Nabi. Itu menunjukkan bahwa kedudukan Abdurrahman bin Auf sangat tinggi dan mulia. Mudah-mudahan masjid ini menjadi masjid yang makmur. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita yang mulia Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ahli bait beliau, para sahabat dan seluruh umatnya yang setia berjalan di atas sunnah dan ajaran beliau. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Masuk materi ya. Semua manusia ingin sukses. Nggih napa mboten? Nggih. Manusia itu Pak, profesinya macam-macam. Ada yang jadi petani, ada yang jadi tentara, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi presiden, ada yang jadi pebisnis, macam-macam. Tapi sebenarnya mereka itu profesi yang macam-macam itu disatukan oleh satu cita-cita. Cita-citanya adalah ingin sukses, ingin bahagia. Gitu betul? Semua wong iku nyambut gawe rino wengi sikil delendas ndas dele sikil, intine pengen sukses, pengen bahagia. Cuman manusia itu berbeda-beda dalam menginterpretasikan kebahagiaan, kesuksesan. Neng asline kabeh pengen bahagia, pengen sukses. Tapi sukses bahagia menurut petani adalah panene oleh akeh, dapat uang banyak. Menurut presiden bahagia adalah bisa memimpin negara yang adil, makmur, sejahtera. Menurut tentara bahagia adalah, sukses adalah kalau mencapai puncak karir. Pebisnis, pedagang, sukses adalah meraih untung dan laba sebanyak-banyaknya. Manusia punya tafsiran-tafsiran bahagia. Tapi sejatinya sukses dan bahagia menurut Al-Quran itu apa? Apa sih sukses? Apa sih bahagia menurut Al-Quran itu? Sehingga sukses dan bahagia yang ada di kepala-kepala kita ini, ayo kita satukan menjadi bahagia sukses versi Al-Quran. Apa sukses dan bahagia versi Al-Quran? Sukses dan bahagia versi Al-Quran adalah surat Ali Imran ayat 185. Ayat berapa tadi? Ali Imran 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anin nar wa udkhilal jannata faqad faz." Siapa yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke surga, faqad faz, dialah orang yang sukses, dialah orang yang bahagia. Jadi sukses, bahagia, versi Al-Quran itu engkau dijauhkan dari neraka, dimasukkan surga. Itu sukses. Itu harus menjadi orientasi hidup kita. Makanya nih, panjenengan perhatosaken. Rasulullah itu Pak pernah tertidur di alas yang kasar. Rasulullah tilemi mboten ten kasur sing empuk kados panjenengan mboten. Rasulullah itu kalau tidur dengan alas yang sangat kasar.
Sampai-sampai dalam riwayat itu alas tidurnya Nabi itu membekas di lambungnya baginda Muhammad SAW. Ngecap, coro Mojokertoi, ngecap di lambungnya Kanjeng Nabi Muhammad. Maka Umar bin Khattab datang melihat kondisi Rasulullah yang memprihatinkan kayak begitu. Umar bin Khattab nangis. Gak tego lihat Rasul utusannya Allah tidur, alas tidurnya seadanya sampai membekas di lambungnya Rasulullah. Sedih Umar bin Khattab. Umar menangis sehingga tangisannya itu membuat Rasulullah terbangun. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma abkaka ya Umar." Apa yang membuatmu menangis wahai Umar? Apa yang membuatmu menangis wahai Umar? Ya Rasulullah, Raja Persia dengan kemewahannya di atas singgasananya, Kaisar Romawi berada di atas kemegahan dunianya, sedangkan panjenengan ini utusan Allah. Kok tidurnya seperti ini? Apakah tidak selayaknya kami buatkan untuk panjenengan alas tidur yang lebih empuk, yang lebih nyaman untuk panjenengan? Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, "Ala tardha ya Umar?" Tidakkah engkau ridha wahai Umar? Lahumud dunya walanal akhirah. Bagi mereka kehidupan dunia dan bagi kita kehidupan akhirat. Inilah. Karena Rasulullah itu memahami sukses dan bahagia yang sejati adalah melebet surganipun Allah. Imam Ahmad pernah ditanya, ini ungkapan emas. Imam Ahmad pernah ditanya, wahai Imam Ahmad, matar roha, kapan kita ini istirahat? Kapan kita ini refreshing? Kapan kita ini santai-santai? Apa jawabannya Imam Ahmad? Imam Ahmad menjawab, awwalu ingda awwali qadamin tadu'uha fil jannah. Istirahat adalah langkah pertama kakimu ada di surga, itulah waktunya istirahat. Selama kulolan panjenengan sedaya dereng mlebet surgane Allah, kulolan panjenengan sedaya dereng wekdalipun istirahat. Ditutup saja pintunya. Jangan dilarang, biarkan mereka seneng-seneng ya. Kaya gak pernah cilik ya, arek cilik itu jarno gak apa-apa. Cek rame. Sing penting ojo nduk masjid rame ini. Ndak apa-apa jarno. Sampai mana tadi? Pertanyaan sampai mana itu penting. Bukan saya lupa, supaya sampean konsentrasi lagi. Sampai mana tadi? Jadi menurut Imam Ahmad ditangleti tiang, ditanyai orang, kapan wong Islam iku istirahat? Kata Nabi, kata Imam Ahmad, wong Islam itu istirahat kalau kakinya sudah menginjakkan surga, yaitu istirahat. Sekarang belum waktunya istirahat. Kita ini berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lah, untuk meraih sukses tadi, untuk meraih surga tadi, kita ini membutuhkan 3 langkah. Sapa wonge sing pengen mlebu surga kudu paham 3 hal. Nek mboten paham 3 hal, gak bisa masuk surga. Dan ini materi sudah sering saya sampaikan. Mungkin jenengan sudah nggak terlalu asing dengan materi ini. Tapi innamal ilmu al-murajaah. Ilmu itu adalah murajaah. Saya punya syekh. Syekh saya itu muridnya Syekh bin Baz. Waktu di kampus. Beliau bercerita, dulu di kota Riyadh, Syekh bin Baz itu punya majelis membaca Sahih Bukhari atau sarahnya Fathul Bari. Beliau kan mboten saged mirsani gitu.
buta beliau itu. Seperti kebiasaan para ulama lain, kalau menyampaikan dares muhadharah itu ada qori'nya. Apa qori' itu? Yang membaca. Syekh bin Baz berkata, ini guru saya yang ngomong ini. Syekh bin Baz berkata, "Iqra, bacalah." Maka yang bagian baca itu baca, panjang banget. Kalau ada perkara yang kayaknya belum jelas, Kif, sebentar. Baru dijelaskan sama Syekh bin Baz, gak panjang penjelasannya, dikit aja. Setelah itu Syekh bin Baz ngomong lagi, "Istamir, lanjutkan." Baca tadi, stop, dijelaskan. Kadang-kadang bacanya lebih lama daripada apa? Penjelasannya. Tapi wong Arab, wong Jawa yo gak paham, wong Arab padha Arabe iki. Syekh saya berkata, kami dulu itu menganggap majelis itu kurang faedah. Kami yang datang ini para profesor, para doktor, para pimpinan perguruan tinggi di sana duduk karena menghormati ulama besar. Tapi kok cuma mau cotok. Itu dijelasno, penjelasannya mungkin wis seru kabeh. Kayak kurang faedah. Menganggapnya seperti itu. Tapi setelah Syekh bin Baz rahimahullah wafat, majelis kayak gini tuh nggak ada. Baru orang-orang merasa apa? Kehilangan. Sebelumnya ngapain kita duduk? Wong kita ini doktor, profesor, sudah terbiasa dengan kayak gini. Ngapain kita duduk? Tapi ketika Syekh bin Baz rahimahullah wafat, orang-orang yang hadir di majelisnya itu kangen, rindu. Ternyata meskipun sekedar apa? Baca, dengarkan tuh banyak faedahnya. Itulah kata para ulama, innamal ilmu al-murajaah. Ilmu itu apa? Murajaah. Lah, siapapun yang ingin sukses, ingin masuk surga, ada 3 hal yang harus dia perhatikan. Yang pertama adalah dia harus tahu jalan ke surga. Saya nih kalau mau berangkat ke alun-alun Mojokerto dari sini, yang wajib saya ketahui pertama kali apanya? Jalannya, alamatnya. Nandi ngalor pengidul. Gino mboten? Podo. Sampean pengen mlebu surga, sampean harus pastikan endi sih surga itu. Ojo sampai kesasar. Karena orang kesasar itu ada. Makanya ada ayatnya, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, wong-wong sing kesasar pengen surga tapi gak ro dalane. Kan ngoten. Dadi sinten kemawon ingkang pengen mlebet surga, langkah pertama harus tahu jalan ke surga. Orang tahu jalan ke surga belum tentu bisa masuk. Saya tahu jalan ke alun-alun, sampai alun-alun atau apa? Bukan alun-alun, stadion. Stadion Mojokerto jenenge apa? Kono sing ngeru. Saking salafine gak ro bal-balan blas sampean iki. Masya Allah, alhamdulillah. Apa namanya? Gelora Ahmad Yani. Nah, saya tahu jalan ke Gelora Ahmad Yani. Sampai sana, saya nggak bisa masuk, harus melalui pintunya. Leres mboten? Nggak iso nembus tembok juga iso, kudu melalui pintunya. Ya podo, wong mlebu surga ya kudu lewat lawange surga. Jadi nomor 1 kudu ero dalane, nomor 2 kudu ero lawange. Ero lawange durung iso mlebu. Kudu duwe kunci. Nek ero dalane, ero lawange, duwe kuncine, saged mlebet surgane Allah. Nah sekarang pertanyaannya, nomor 1 dibahas dulu, kita harus tahu jalan ke surga. Apa jalan ke surga itu? Sampean, ojo oleh mengguri. Apa jalan ke surga itu?
Sholat, apa zakat, apa bakti ke orang tua, apa tauhid, apa ittiba atau apa? Apa-apa yang terlalu umum. Kabeh Islam itu ditunjukno Nabi. Ittiba, ikhlas. Ittiba dan ikhlas. Itu jalan ke surga. Saya tidak membenarkan, tidak menyalahkan. Saya taruh di sini versi beliau. Jalan ke surga versi beliau adalah ittiba dan ikhlas. Menurut jenengan? Dalam syahadat. Jenengan jalan ke surga niku napa, Pak? Dalam salat. Jenengan takwa. Gak kesasar kabeh ta iki kok dalane siji-siji iki. Padha karo ditakoni stadione nduk endi, sing siji ngomong A, sing siji ngene. Kan ternyata ini materi yang sepele tapi ternyata jawabannya beda-beda, Pak. Jenengan bertauhid. Cekak suwe-suwe, aku sing jawab. Gitu? Jalan ke surga bukan ikhlas, bukan ittiba. Jalan ke surga bukan apa tadi? Syahadat, bukan. Jangan salah paham. Jalan ke surga bukan sholat. Jalan surga bukan syahadat. Jalan ke surga bukan tauhid, bukan. Ternyata wong Mojokerto akeh sing durung paham. Jalan ke surga adalah thalabul ilmi. Thalabul ilmi, Pak. Kok kaya gak setuju ngono lho awakmu iki. Kandhane kok melongone gak setuju iki. Jalan ke surga itu thalabul ilmi. Mana dalilnya? Wis hafal kabeh dalile. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Sapa wonge sing berangkat golek ilmu, Allah gampangno dalane nang surga. Jadi jalan ke surga itu ojo ngomong salat sik, wong salate gak ngerti ilmune batal kok. Betul apa ndak? Ojo ngomong takwa lho gak ngerti artine, nek gak ngerti ilmune. Betul apa mboten? Jadi jalan ke surga itu thalabul ilmi. Jadi sapa wonge sing pengen mlebu surga nomor 1 kudu gelem ngaji. Niku. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Lah untunge kok ngaji dina iki Mang. Sekarang wis ngerti dalan nang surga. Nek gak ngono kesasar kabeh iki Mang. Alhamdulillah. Siapa yang menuntut ilmu syar'i, ngerti halal, ngerti haram, ngerti tauhid, ngerti syirik, ngerti sunnah, ngerti bid'ah, ngerti bagus, ngerti gak bagus, ngerti sae, ngerti awon. Ilmu agama ini yang ngawal perjalanan kita, Pak. Rambu-rambunya. Angkatire niki lurus, iki nyimpang apa enggak, iki belok kemana, ilmu. Leres mboten? Ilmu. Ada ungkapan bagus dari Imam Ibnu Qayyim sampean tulis. Imam Ibnu Qayyim berkata, aslu kulli khair huwal ilmu. Pondasi atau akar atau asal muasal segala kebaikan adalah ilmu. Wa aslu kulli syarr huwal jahlu, dan pondasi akar atau asal muasal dari segala kerusakan adalah kebodohan. Jadi panjenengan lihat dimanapun ada kebaikan pasti sumbernya karena ilmu. Sampai lihat dimanapun ada kejelekan pasti sumbernya adalah kebodohan. Makanya kalau panjenengan perhatikan ayat yang pertama kali diturunkan ke Nabi bunyinya Iqra, bacalah, bukan soli, sholatlah. Mau sholate lo gak ro carane.
Gitu betul? Pertama kali Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Perhatikan, 'allamal insana ma lam. Ya Allah lah yang mengajari ilmu kepada manusia. Jadi kalau jenengan ditanya, ayat yang pertama kali turun tentang apa? Bukan tentang sholat, bukan tentang zakat, bukan tentang jihad, bukan tentang poligami, apalagi si ado. Nomor siji ayat turun adalah ilmu. Jadi ilmu ini penting, Pak. Orang itu kalau mau menuntut ilmu agama serius, diangkat derajatnya oleh Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang diberi ilmu. Orang punya ilmu itu pasti diangkat, itu janjinya Allah. Jangankan orang kafir, jangankan orang Islam, orang kafir, Pak, kalau punya ilmu tidak didolimi sama Allah. Allah beri haknya dia di dunia. Allah angkat derajatnya di dunia, tapi tidak di akhirat karena dia kafir. Sering saya sampaikan, insya Allah antum sudah tidak asing. Saya mau tanya, siapa yang membuat bola lampu pertama kali, lampu listrik? Thomas Alva Edison. Kok eru sampean? Saya itu, Pak, desa saya itu Ketapang Telu, Karangbinangun, Lamongan, pelosok. Tapi saya tahu siapa yang membuat bola lampu pertama kali, itu Thomas Alva Edison. Meskipun saya hidup di negeri yang koyok negeri di desa yang pelosok. Karena Allah mengangkat orang ini. Kenapa kok Allah angkat? Karena dia punya ilmu. Wong sak donya lho, ero. Sing pertama kali buat bola listrik ini bola lampu ini pertama kali Thomas Alva Edison. Kenapa kok kita tahu? Karena Allah mengangkatnya. Kenapa kok Allah mengangkatnya? Karena dia punya ilmu. Tapi karena dia kafir, Allah kasih haknya di dunia saja, di akhirat tidak. Tapi Allah nggak mendolimi dia karena punya ilmu. Jangankan manusia, bahkan hewan pun kalau punya ilmu, mosok hewan punya ilmu. Bahkan hewan pun kalau ada sangkut pautnya sama ilmu, Allah angkat derajatnya. Saya mau tanya ke jenengan, ada hewan yang sering disebutkan oleh Nabi selalu dalam konotasi negatif. Hewan apa itu? Anjing. Wis tak jawab anjing, ojo diprotes ya. Wis tak jawab iki. Anjing. Kata Rasulullah, barang siapa jika anjing menjelati bejanamu maka dicuci berapa kali? 7 kali. Salah satunya pakai atau diantaranya pakai tanah. Saking najisi, kan gitu nggih. La tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun. Tidak akan masuk malaikat ke rumah yang rumah itu ada anjingnya dan ada rupaka-rupakanya. Lukisan, patung, pahatan, gambar. Tak mau masuk kalau ada anjingnya. Rasulullah SAW pernah Jibril nggak turun-turun bawa wahyu. Ta'akharat Jibril. Nabi gelisah, loh kenapa Jibril kok nggak turun ini? Sampai Rasulullah baru sadar ternyata di bawah ranjangnya Nabi itu ada jirwul kalbi. Jirwul kalbi itu anak anjing. Ojo di basa Jawa gak bagus. Anak anjing. Maka Nabi ketika tahu di belakangnya ada apa? Jirwul kalb, Nabi berkata, akhriju, keluarkan anak anjing ini. Setelah dikeluarkan, baru turun malaikat Jibril dan Rasul berkata, limat akhart, kenapa panjenengan terlambat wahai malaikat Jibril? Malaikat Jibril berkata, kami para malaikat tidak akan masuk rumah yang ada anjingnya. Barang siapa, kata Rasulullah nih, barang siapa memberi kok ditarik kembali, diminta kembali seperti anjing muntah terus dijilati. Apalagi terus pokoknya anjing selalu diperumpamakan dengan perumpamakan apa? Kejelekan. Ada 5 hewan fasik boleh dibunuh meskipun di tanah haram.
khamsu fawasik yuktalna fil hilli wal haram. Ada 5 hewan fasik rusak yang boleh dibunuh meskipun di tanah haram. Ular, kalajengking, apalagi tikus, burung gagak, dan diantaranya adalah apa tadi? Al-kalbul akur, anjing gila. Itu disebut no akeh. Jadi anjing ini selalu konotasinya negatif. Tapi di dalam Al-Quran, anjing ini disebutkan dalam konteks apa? Ada 2 titik di dalam Al-Quran, anjing ini disebutkan dalam konteks positif. Ya, pertama dalam surat Al-Maidah ayat 4. Yas'alunaka madza ukhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat. Ya, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang apa yang boleh dimakan, yang halal. Katana qul uhilla lakumut thayyibat. Katakan Muhammad kepada mereka, dihalalkan bagi mereka yang baik-baik. Perhatikan. Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Dan apa saja yang kau ajarkan dari hewan-hewan yang terlatih, mukallibin, dari kata takaleb, anjing-anjing yang terlatih, yang kamu ajari, maka boleh kamu makan buruannya, bukan anjingnya loh ya. Boleh dimakan buruannya. Meskipun dia najis, meskipun najisnya itu berat, tapi manakala anjing itu, perhatikan, tu'allimunahunna, kau ajari ilmu kepadanya. Pakai kata-kata tu'allimunahunna. Saya ngerti bahasa Arab mesti ngerti. Tu'allimuna dari kata-kata allama yu'allimu, dikasih ilmu. Kalau anjing itu kamu kasih ilmu, kamu ajari, dia nurut, dia ngerti, kamu suruh berangkat-berangkat, suruh balik-balik. Ketika melepas kamu ucapkan bismillah, ketika menerkam tidak dimakan untuk dirinya, sekedar menjatuhkan, mengoyak daging, mengeluarkan darah, tidak dimakan. Karena dia memburu untuk majikannya. Itu Allah halalkan buruannya. Paham maksudnya enggak? Anjing yang najis, yang kotor, yang hina, yang enggak bagus. Tapi manakala berhasil dididik, berhasil diberi ilmu, dan nurut, terlatih, Allah angkat derajatnya dengan cara Allah halalkan buruannya. Paham? Anjing padahal Pak. Tapi manakala mau diajari, Allah angkat derajatnya. Kalau misalnya ada anjing, ketika ngelepas diucapkan bismillah, bismillah, jalan mengejar kelinci atau mengejar kijang. Terus kijangnya ini diterkam, dirobek, ternyata anjingnya ini mengambil sebagian dagingnya kijang atau kelinci, dimasukkan ke perutnya, boleh nggak dimakan buruannya? Boleh nggak dimakan buruannya? Tidak boleh, karena ini anjing belum tuntas ngajinya. Paham maksudnya? Artinya belum berilmu. Tu'allimunahunna, yang kamu ajari belum terlatih. Karena anjing yang terlatih itu bukan untuk dirinya, tapi untuk siapa? Maksud saya, anjing itu enggak bagus, hina, sapa wonge sing ngingoni anjing, enggak enak kalau di bahasa Jawanya ya. Barang siapa yang ngingoni anjing, maka setiap hari apa? Dikurangi berapa? 1 qirot. Betul? Padahal 1 qirot itu seperti gunung Uhud. Intinya jelek, tapi ada tapi pengecualian. Surat apa tadi? Al-Maidah ayat berapa? 4. Ketika anjing itu mau diajari, mau dikasih ilmu, Allah angkat derajatnya dengan cara Allah bolehkan makan buruannya. Itu anjing yang pertama yang diangkat derajatnya. Titik yang kedua di dalam Al-Quran, anjing itu diangkat derajatnya adalah anjing dalam kisah Ashabul Kahfi. Disebutkan wakal buhum. Halo. Biasanya mau surat Kahfi kan sampean kan? Wa kalbuhum basitun dira'aihi bil
wasid. Dan anjingnya Ashabul Kahfi ada di depan di pintu gua, di depan pintu gua. Yang membentangkan kakinya. Dirok itu lengannya gini. Di situ anjing disebutkan dengan teksnya wakal buhum, dan anjingnya Ashabul Kahfi ada di mulut gua, tidak dalam konotasi negatif. Itu anjing disebutkan dalam konotasi positif. Dan ini dibaca setiap malam Jumat oleh kaum muslimin untuk membaca surat Kahfi. Seakan-akan Allah nggak ingin kisahnya anjing ini dilupakan. Sampai setiap pekan kita baca dan mau tidak mau lisan kita berucap wakal buhum. Apa sih poinnya di sini sehingga anjing ini diangkat derajatnya oleh Allah? Poin pertama, dia menyertai dakwah. Orang yang menyertai dakwah, bagian gelar karpet, bagian noto mic, bagian gaya spanduk, bagian noto flyer, noto sandal, jangan dikira itu enggak ada timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap jenengan punya andil dalam dakwah, meskipun nyebarno via WA, ono kajian ayo teko. Siapa yang menyertai dakwah akan ada timbangannya pada hari kiamat. Anjingnya Ashabul Kahfi ini. Titik yang kedua, dia berteman sama orang-orang soleh. Lah, tiga-tiganya ini kalau jenengan perhatikan, pertama tadi kan karena ilmu, anjing tadi dulu Pak. Yang kedua karena menyertai dakwah. Tiga karena berteman sama orang-orang baik. Itu semua ada di tempat ini. Menyertai dakwah, ilmu, dan berteman sama orang-orang baik. Kalau anjing saja diangkat derajatnya oleh Allah, lalu bagaimana dengan kita umat Islam? Makanya nuntut ilmu itu harus, gak bisa ditawar itu. Karena itu adalah jalan menuju surga. Wong nek duwe ilmu Pak, angkate ngelakoni ngene, oh iki gak oleh iki. Iki riba iki gak oleh iki. Gak sido. Jalan terus. Ketemu meneh, oh ini boleh, lakukan. Jalan, oh ini gak boleh. Oh jangan, biar gak kesasar. Jadi ilmu itu adalah panduan kita berjalan menuju surga. Sampai sini setuju? Nah, orang kalau punya ilmu Pak, ngerti dalanan surga, ngerti. Tapi sampai surga durung iso mlebu. Harus mengetahui apa? Pintu. Kalau jalan ke surga adalah ilmu, lalu pintunya surga itu apa? Sampean, pintunya surga apa? Takwa, jenengan. Salat, jenengan. Wedi jawab, wedi salah. Jenengan. Belum, pas, gak apa-apa, salah gak apa-apa, jenengan. Takwa, jenengan. Puasa, jenengan. Dalam berbakti pada orang tua, jenengan. Tauhid, jenengan. Tauhid, jenengan. Amal jenengan yang benar. Pintunya surga itu amal soleh. Sing sampean sebutnya itu bener kabeh tadi. Apa tadi? Berbakti orang tua, poso, salat, bener. Tapi kalimat yang panjang itu bisa disimpulkan apa? Amal soleh, gitu loh. Jadi uang duwe ilmu akeh tapi gak ngamalno itu koyo dene ero dalan nang surga tapi gak ketemu lawangi. Supaya jalan tadi menuju ke pintu surga, maka harus diamalkan. Mana dalil bahwa pintu surga itu amal? Kan Nabi nyampaikan, nanti orang akan masuk ke pintu sesuai amalannya. Gini betul? Wong sing ahli sholat diceluk pintu sholat. Wong sing ahli poso diceluk pintu royan. Gitu? Wong sing ahli jihad dipanggil di pintu jihad. Wong sing ahli sodako dipanggil di pintu sodako. Berarti sodako, sholat, jihad, poso. Iki jenenge apa? Amal soleh. Jadi supaya kita itu mendapatkan pintunya surga harus beramal soleh.
Dan pintunya surga yang paling tengah adalah apa? Birrul walidain. Jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, pintunya surga itu amal soleh. Dan pintunya surga yang paling tengah adalah birrul walidain. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada kisah seorang tabi'in ini punya ibu yang sudah sepuh. Dia juga punya istri. Dia mencintai istrinya dan dia juga berbakti kepada ibundanya. Tapi ibunya ini tidak senang sama istrinya. Maka sang ibu berkata kepada tabi'in ini, "Wahai anakku, ceraikan istrimu." Ibu tidak senang sama istrimu. Tabi'in ini bingung. Di sisi lain dia mencintai istrinya, di sisi lain dia juga ingin berbakti kepada orang tuanya. Maka beliau datang ke negeri Syam, ketemu Abu Darda. Abu Darda adalah salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau datang minta fatwa dan berkata, "Wahai sahabat Nabi Abu Darda, aku punya seorang ibu yang aku ingin berbakti kepadanya, dan aku punya istri yang aku mencintainya. Tapi ibuku nyuruh aku menceraikan istriku, bagaimana ini?" Kata Abu Darda, "Aku tidak menyuruhmu memilih ibumu atau istrimu, terserah kamu. Cuma aku kabarkan kepadamu, Rasulullah bersabda, al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua adalah pintunya surga yang paling tengah." Terserah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu punya anak namanya Abdullah bin, ya mesti bin Umar lah, sampean pikir iki lho. Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini punya istri, Umar tidak senang. Maka Abdullah bin Umar dipanggil sama ayahnya, Umar bin Khattab khalifah. "Ya bunai, tollik zaujatak." Wahai anakku, ceraikan istrimu. Abdullah bin Umar tidak nyeraikan istrinya karena dia cinta sama istrinya. Karena perintah ayahnya diabaikan, maka Umar pada waktu itu belum jadi khalifah, Rasul masih hidup. Maka Umar bin Khattab datang ke Nabi mengeluhkan putranya ini suruh cerai, tidak mau. Maka kata Rasulullah, panggil anakmu. Maka Abdullah bin Umar datang ke Nabi dan Nabi berkata, "Ati abaka talik zaujatak," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Taati bapakmu, ceraikan istrimu. Rasulullah enggak ngomong gini, "Abdullah bin Umar sini. Apa awakmu dikongkon bapakmu kok gak gelem nurut?" Terus gak pakai tabayun, gak pakai klarifikasi, langsung ceraikan. Saking agunge hae wong tuh. Dan banyak sekali para salaf dahulu itu saking patuh karena mereka paham iki lawange surga sing paling tengah. Tidak ada amalan yang paling cepat mengantarkan anak Adam ke surga setelah tauhid melebihi bakti kepada orang tua. Dan tidak ada amalan yang paling cepat menjebloskan anak Adam ke neraka setelah syirik melebihi durhaka kepada orang tua. Para salaf paham itu. Ada seorang laki-laki mencintai seorang wanita di zaman tabi'in, disebutkan dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari, sebuah hadis. Seorang laki-laki di zaman tabi'in jatuh cinta sama wanita, kesengsem hati ini, kasmaran. Saking cintanya dia memberanikan diri datang ke rumah wanita ini, melamar. Tapi cintanya ditolak. Dia sedih luar biasa. Dunia terasa gelap. Dunia terasa sempit padahal dunia ini luas. Mojokerto omboing ini. Sempit dadanya ini. Akhirnya di saat dia itu patah hati, datang laki-laki lain ngelamar wanita ini. Diterima lamarannya.
semakin gelap, semakin sempit. Maka dia bertekad kalau dia nggak bisa menjadi milikku, nggak boleh dimiliki orang lain. Maka dia datangi wanita ini dan dibunuh wanita ini. Pernah dengar kisah ini? Alhamdulillah. Dibunuh Pak, perempuan ini. Supaya legoh batin ini. Tapi tidak. Ternyata setelah itu hidupnya semakin kacau, semakin gelap gulita. Ada ayat, para pembunuh pasti akan takut dengan ayat ini. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu adzaban adzima. Siapa yang membunuh seorang mukmin sengaja, balasannya jahannam, neraka jahannam. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah memurkainya. Wa la'anahu, Allah melaknatinya. Wa a'adda lahum adzaban adzima, dan baginya azab yang besar. Jahannam, kekal, dilaknat, dimurkai, azab besar. Membunuh satu nyawa. Gelisah, bingung. Laki-laki ini bingung, gak karu-karuan. Saking bingungnya dia datang ke Abdullah bin Abbas. Ini dalil wong iku nek pengen tobat kudu ngelek guru sing tepak, cegak kesasar. Maka dia datang karena ada orang tobat salah jalan tambah tersesat. Contohnya wong mateni 99 wong, betul? Datang ke ahli ibadah, bukan ahli ilmu. Apa bisa tobat? Oh gak iso awakmu tobat. Wis mateni wong 99 kok tobat. Gak iso. Wis dhek mikir lho, aku pengen dadi wong apik kok gak oleh. Pateni pisan. Pengen tobat tambah nambah dosa gara-gara salah pilih guru. Akhirnya setelah itu dapat guru yang bagus. Aku gak cerita itu doang kok. Balik lagi. Dia ini datang ke siapa tadi? Sahabat yang membunuh itu tadi lah. Datang ke Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Wahai Abdullah bin Abbas, panjenengan ini sepupunya Rasul, turjumanul Quran, mendapatkan doa Nabi kan? Saya punya masalah. Saya mencintai seorang wanita, saya lamar, dia tolak. Ternyata laki-laki yang datang yang lain menerima pinangannya, saya kecewa, saya dilanda api cemburu. Faqataltuha, aku bunuh wanita ini. Saya bingung. Fahalli min taubah, apakah aku bisa tobat? Antum tahu apa jawabannya Abdullah bin Abbas? Ummuka hayyatun, ibumu masih hidup? Kan gak nyambung iki. Wong takon piye carane tobat mateni wong, kok ditakoni ibumu sih urip ndak? Ummuka hayyatun, ibumu masih hidup? Dia jawab, la. Sampun pecah, sudah wafat. Akhirnya Abdullah bin Abbas berkata, tub ilallah wa taqarrab ilaihi mastata'at. Bertobatlah kepada Allah dan mendekatkan dirimu kepada Allah sekuat tenagamu, karena berat Pak mateni wong iki Pak. Dosane gede. Wong Jawa itu nek isim tafdilnya itu pakai w. Gede itu biasa, tapi nek gede ya, itu isim tafdil versi Jawa. Gede apa kok pahalanya apa? Dosa. Apakah ibu masih hidup? Sampun sedo. Ya sudah, kalau gitu kamu harus bertobat dan mendekatkan diri kepada Allah sekuat tenagamu. Orang ini pergi. Abdullah bin Abbas ketika menyampaikan itu didengarkan muridnya. Muridnya berkata, wahai guru, dia ini membunuh nyawa. Kenapa panjenengan tadi kok bertanya apakah ibumu masih hidup? Apa hubungannya membunuh nyawa dengan ibu masih hidup? Abdullah bin Abbas menjawab, la a'lamu amalan aqrab ilallah min birril walidah. Aku tidak tahu ada amalan yang paling dekat kepada Allah melebihi bakti kepada seorang ibu. Makanya sampaian itu Pak, Ibu, Bapak, kalau diuji orang sepuh yang sudah sepuh, sama harus sabar. Itu lawangnya surgamu. Jenengan nggih ngoten, saya yakin di sini kan nggak semua orang Mojokerto toh nggih. Ada yang ibunya di mana gitu kan nggih. Saman eling-eling galek ridhane wong tua itu penting. Jangan dikira loh umur ibumu itu nggak bertambah, bertambah. Pulang. Minimal telepon.
Ada anak yang nggak tahu ibunya di mana, sudah makan belum, ibunya ini sekarang lagi baik, nggak tahu. Ibumu nggak akan melupakanmu. Ibumu itu ya sebelum tidur pasti ingat kamu. Kalau kamu dijamin tidur pulas tanpa mengingat ibumu. Ibumu itu pintu surgamu, jangan kesasar, datangi. Gelek ridhane wong tua. Jangan sampai kabar kematiannya membuatmu pulang. Untuk apa kamu pulang? Sudah gak bermanfaat. Sibuk kerja, sibuk mak ini ada meeting, ada ini. Kamu akan sibuk. Jangan pernah sisakan waktu untuk orang tuamu, tapi sediakan waktu untuk orang tuamu. Jangan sisa iku lak wis siso-siso, perayaan sediakan waktu. Kamu yang mengatur jadwal hidupmu. Jangan sampai kematiannya yang membuat kau pulang. Sudah gak bermanfaat, untuk apa pulang? Wis mati kok. Makanya berbakti kepada orang tua itu pintunya surga. Ini bukan pembahasan birrul walidain. Kalau pembahasan birrul walidain bisa saya panjangkan. Tapi karena ini hanya sebatas pintunya apa? Surga. Di antara pintu surga yang lain adalah sholat. Ini utama banget ini. Min aujabil wajiban, kewajiban yang paling wajib sholat. Jangan pernah meremehkan sholat. Sholat ini garis merah, Pak. Nakal-nakal loh, yang penting ojo ninggalno sholat. Tapi ojo nakal. Serius, sholat itu garis merah. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah wa man tarakaha faqad kafar. Perjanjian yang membedakan kita sama orang kafir itu sholat. Wa man tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat dia bisa keluar dari Islam. Orang zina 1000 kali dia tetap Islam selama dia tidak menghalalkan zina. Tapi nek wong wis gak sholat ping 1000 murtad kok Islam. Jangan berkata mending zina, bukan mending, dosa gede. Tapi nek dibanding no karo ninggalno sholat kono apa-apa nih. Ustadz, alhamdulillah Ustadz, suami saya ini gak pernah zina, gak pernah minuman keras, gak punya judi. Baik orangnya Ustaz, cuma enggak sholat Ustaz. Enggak ono api iblis. Enggak ono api iblis. Wajib cerai. Kalau seorang wanita punya suami enggak pernah sholat belas, wajib cerai. Ini masalah kafir enggak kafir. Nek enggak sholat apa? Belas maksud saya. Ya. Masalah kakum fi sakor, kenapa kamu itu kok masuk neraka sakor? Qalu lam nakum minal musallin, dulu aku enggak sholat. Dijeblosno neraka jenengin neraka sakor. Perhatikan ya, aku gak ngomong wong sing gak sholat. Wis ojo dibahas, delen. Wis aku gak bahas wong gak sholat. Sekarang kita bahas wong sholat ya. Wong sholat saja itu terancam dengan wail. Gitu boten? Pi ayati. Fawailul lil musallin, maka wail bagi orang yang sholat. Sampai nggak salah dengar, ayat ini bener. Celaka bagi wong sing sholat. Wail, sampai paham artinya wail. Wail itu punya dua makna. Sampai catat. Wail itu punya dua makna. Makna yang pertama adalah al-halak, kecelakaan, kebinasaan. Artinya kecelakaan, kebinasaan kanggo wong sing nglakoni salat. Makna yang kedua, wail itu adalah wadin finari jahannam. Lembah di neraka jahannam, jeglongan di neraka jahannam. Dua-duanya baik apa jelek artinya? Jelek. Lho ngoten niku kangge wong sing salat. Saking gedene masalah sholat, sampai-sampai wong sing sholat saja masih belum aman. Fawailul lil musallin, maka kecelakaan atau lembah neraka jahanam kanggone wong sholat. Wong sholat sing piye, sing celaka, sing diancam lembah neraka jahanam. Sholat yang bagaimana? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaiku wong sing sholat tapi sholate lalai. Sholat tapi lalai. Kata Imam Ibnu Qayyim ada 6 cirinya. Sittu khisalin, hitu sifatin fis sholati min alamatin nifaq. Ada 6 ciri, ada 6 hal dalam sholat cirinya orang munafik. Saya ulangi ya, ada 6 hal di dalam sholat cirinya orang munafik. Inilah orang yang lalai tadi itu.
Iki sholat tapi diancam neraka. Cirinya 6. Saya sebutkan, prosoku kita kena iki. Prosoku kita kena 6 iki. Mbu salah sijine ojo-ojo kabeh. Nomor siji. Kata siapa tadi? Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, situ sifatin fi sholati min alamatin nifaq. Ada 6 dalam sholat merupakan cirinya orang munafik, orang yang sholat tapi lalai. Diancam apa tadi? Wail. 6 itu apa saja? Yang pertama, al-kasal ingdal qiyami ilaiha. Males ketika mengerjakannya. Jujur aja, kena enggak kita ini? Maksud dijawab, maksudnya sampai introspeksi diri. Nomor 1 napa niku wau? Al-kasal ingdal qiyami ilaihi ono adzan. Allahu akbar, Allahu akbar. Waduh, turu durung puas wis azan. Kalau ada perasaan itu hati-hati loh, ingat ayat itu, fawailul lil musallin. Al-kasal, males. Nomor 2, mura'atun nasi fi fi'liha. Salat tapi pengen dilihat orang. Apa jenenge? Ria. Salat tapi waduh diundangi rek ono kajian nang gone Abdurrahman bin Auf, nek gak teko kok sawangane. Teko tapi hanya absen saja misalnya. Ingin dilihat orang nek DE teko. Salat gak iki? Saya tanya, salat gak? Salat tapi celaka. Nomor 3, wa ta'khiruha, mengakhirkan waktunya. Oh sik jam 3, sik suwe lah komate. Ono komat, wah sik suwe sik jam ini. Nantilah jam 4. Sampai jam 4, oh masih lama. Akhirnya jam 5 seperempat sholat asar. Saya tanya, sholat nomboten? Sholat, tapi celaka. Padahal sholat, ndaneo sing gak sholat. Nomor pinten niku? Apa tadi? Mengakhirkan waktu. Yang nomor pinten sakniki? Yang nomor 4 sekarang. Yang nomor 4, wa nakruha, cepat gerakannya. Berdirinya enggak pas, rukuknya enggak pas, sujudnya cepat. Nakr itu sebenarnya begini loh Pak, patokan. Makanya sujute wong munafik itu koyok ayam matok biji-bijian. Sama lihat saya, ayam itu kalau matok biji-bijian kan gini Pak. Gitu? Oh no tak ayam gini. Betul wonten. Berarti cepat sholat kan. Saya mau tanya, sholat apa enggak? Sholat, tapi celaka. Terus nomor pinten? Nomor 5. Nomor 5 ini, aku ya rotok lali didi. Nomor 5 ini wakillatu dzikrillahi fiha, sedikit mengingat Allah ketika mengerjakannya. Salat yuk jamaah, tapi ketika takbiratul ihram Al-Fatihah masih bertahan. Tapi ketika imamnya sudah surat, wis gak tahu pikirannya kemana-mana. Apalagi yang pedagang, eling kalkulatore. Ya, duitku digawa fulan sekian, aku durung bayar utang sekian. Itu angka-angka muncul dalam salat itu. Nggih mboten? Nggih. Salat mboten? Celaka. Padahal salat iki. Wa qillatu dzikrillah fiha. Sampai kadang-kadang ditanya, tadi itu rakaat pertama imamnya baca surat apa ya? Loh, iya surat apa tadi? Bukan enggak dengar telinganya dengar, tapi hatinya yang enggak dengar. Nomor pinten? Nomor yang terakhir nomor 6. Wah iki akeh sing kena. Wa takhalluf an jamaatiha, meninggalkan salat jamaahnya. Jadi ninggalno salat jamaah itu ciri khas orang munafik di zaman Nabi, Pak. Sampai lihat lagi nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, 5, 6, terus gak usah dijawab. Sampean bercermin kepada diri sendiri. Aku kena sing nomor piro? Oh cocok kabeh. Kembali ke materi. Jadi ilmu sing didapat kudu diamalno. Ilmu itu jalan ke surga. Terus apa tadi? Amal soleh adalah
Ilmu dan amal itu harus beriringan, Pak. Makanya hurufnya sama. Ilmun, ain, lam, mim. Amal, ain, mim, lam. Podo hurufnya. Artinya kudu digabung. Antara ilmu dan amal, manusia terpecah menjadi 3 golongan. Aku durung ngomong mari lawang apa? Nek selawangi ketemu kan gak iso buka, Pak. Kudu ono. Aku durung ngomong kunci, aku sih ngomong lawang mbek dalan tadi nih. Ilmu adalah jalan ke surga, amal adalah pintu. Ngoten nggih? Nah, antara ilmu dan amal manusia terpecah menjadi, saya tadi ngomong berapa? Saya tambahi 4 golongan. Antara ilmu dan amal manusia terpecah menjadi 4 golongan. Kelompok yang pertama adalah alladzi la ya'lam wala ya'mal. Yang enggak punya ilmu dan enggak punya amal dan enggak mau tahu. Ini adalah contohnya kaum kafir Quraisy. Gak punya ilmu, gak punya amal. Ketika dibacakan Al-Quran, mereka apa? Menutup telinga mereka. Seperti kaumnya Nabi Nuh. Ya. Ja'alu asabi'ahum fi Halo. Masuk kalau sing nyaut belas. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Ketika dibacakan Nabi Nuh ayat-ayat Allah, ditutup telinganya. Enggak mau tahu dan enggak dirinya orang yang enggak ngerti, dan dia itu enggak ngerti bahwa dirinya tidak ngerti dan enggak mau tahu. Ini orang yang paling dahsyat kesesatannya. Kono ilmune, kono amal. Itu golongan pertama. Golongan yang kedua adalah alladzi ya'mal wala ya'lam. Golongan yang punya amal tapi enggak punya ilmu. Amale akeh tapi tidak dibarengi dengan ilmu. Siapa mereka ini? Mereka inilah yang digambarkan dalam Al-Quran, waladhdallin, orang-orang yang tersesat. Siapa orang yang tersesat itu? Wong sing amalane akeh tapi kono ilmune. Contohnya adalah orang Nasoro. Oh, Nasoro itu ibadah, Pak. Serius mereka itu. Tapi percuma. Perhatikan, saya cerita nih, perhatikan. Ini tipe nomor berapa ini? 2. Umar bin Khattab itu pernah berjalan, Pak, terus lihat tempat peribadatan umat lain. Nek disebut no ya tidak enak, kena paham maksudnya ya? Kanisa. Terjemahan ODW ini benro artinya apa? Jadi Umar bin Khattab pernah melihat sebuah gereja Luskadung, ya. Gereja itu. Kemudian Umar bin Khattab ini lihat, Pak, di situ ada biarawan, ada pendeta, ada rohib. Dia beribadah khusyuk, dia mengabdikan dirinya di tempat ibadah tersebut. Pakaiannya kucel, zuhud, meninggalkan dunia, tidak mau nikah, mengabdikan dirinya untuk rumah Tuhan. Dia nangis-nangis ibadah. Dilihatin sama Umar bin Khattab. Umar nangis, Pak. Umar apa? Nangis. Kok ono wong kok ngono serius ibadah ya. Nangis Umar ini. Ditanya sama orang lain, para sahabat, "Ya Amirul Mukminin, lima tabki?" Wahai khalifah, kenapa panjenengan nangis? Apakah panjenengan nangisi orang ini? Bukankah dia orang non muslim? Umar bin Khattab menjawab, saya kasihan lihat orang ini. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Amilatun nasibah, di dunia dia beramal sungguh-sungguh, letih, capek, serius. Tasla naran hamiyah, tapi di akhirat dia dilemparkan ke neraka. Saya mau tanya, beramal enggak orang tadi itu?
Serius enggak? Sungguh-sungguh enggak? Enggak punya ilmu, percuma. Harusnya Nabi Isa itu rasul. Tapi menurut mereka bukan rasul. Kesasar, salah dalan. Cerita yang saya sebutkan ini dijantumkan Imam Ibnu Katsir ketika menafsiri ayat amilatun nasibat tasla naron. Sampai buka, ada kisah yang saya sampaikan ini. Punya amal tapi nggak dibarengi dengan ilmu, kasihan, salah jalan. Oke, itu nomor pinten? Nomor 2. Yang nomor 3. Nomor 3 ini kebalikan nomor 2. Allazi ya'lam wa la ya'mal. Berilmu tapi enggak punya amal. Ngerti ilmu nih tapi enggak mau menjalankan. Contohnya siapa? Orang Yahudi. Yang nomor 2 tadi itu Pak, enggak hanya orang Nasrani, tapi juga para ahli bidah. Coba sampean paham ya. Enggak usah dodo jelas mesti ngono ini. Terus nomor pinten? 3 tadi contohnya orang Yahudi. Yahudi jangan dikira nggak punya ilmu, ngerti, ngertinya. Sama lihat di YouTube, saya bolak-balik lihat di YouTube. Orang Yahudi itu kalau ditanya, boleh nggak Anda itu beribadah di masjid? Boleh. Karena kita dan orang Islam itu nyembah Tuhan yang sama. Boleh nggak Anda beribadah di gereja? Nggak boleh. Kami dilarang masuk gereja karena di dalamnya ada penyekutuan terhadap Tuhan. Karena mereka punya Nabi Isa yang dijadikan anak Tuhan. Banyak kayak gitu Pak. Mereka paham, bukan orang Yahudi itu Pak, sunat. Orang Yahudi itu kalau wafat tidak dipakai jas, tapi dipakai kain kafan. Saya punya dosen dulu pernah ngomong, kalau ente di Amerika, di Eropa, cari restoran Muslim gak ketemu, cari restoran Yahudi. Ahli kitab kan boleh dimakan makanannya, kan ada kan? Itu mereka lebih terjaga. Mereka itu bukan gak ngerti. Saya kasih dalil ya. Aku mau cerita ini. Boleh? Kalau ya mulai ayo. Boleh kan? Nah, sampean rungokno. Istrinya Nabi itu ada yang dulu agamanya Yahudi. Sinten? Sofia. Istrinya Nabi yang bukan Arab. Istrinya Nabi yang Bani Israel. Beliau ini Israiliyah. Namanya Sofia. Sofia ini punya bapak namanya Huyai bin Akhtab. Dedengkotnya Yahudi. Bukan sekedar Yahudi, dedengkot. Pimpinan Bani Nadir. Bencinya sama Nabi luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, itu orang Yahudi goncang. Kenapa kok goncang? Karena orang Yahudi sedang menunggu datangnya Nabi akhir zaman. Saya mau tanya jenengan, tolong dijawab. Orang Yahudi itu kok iso tinggal di Madinah itu gimana asal-usulnya? Mereka kan di negeri Syam, betul apa enggak? Kok bisa ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, kok bisa di Madinah itu loh, kok ada orang Yahudi itu gimana ceritanya? Dia kan rasnya bukan ras Arab. Kok bisa tinggal di Madinah? Sudah tahu nggak jawabannya apa? Dalam? Karena di kitab Taurat itu dijelaskan bahwa Nabi akhir zaman akan muncul di tempat yang banyak kurmanya. Jelas? Mereka itu menyongsong. Ngerti menyongsong kan? Menyongsong lahirnya Nabi akhir zaman karena mereka beranggapan Nabi akhir zaman itu keluar dari rahim mereka. Bisa dipahami? Maka orang Yahudi harus ke sana supaya lahir di sana Nabi akhir zaman itu. Dan mereka meyakini Nabi akhir zaman keluar dari sulala mereka. Sampai sini jelas ya? Mereka nunggu-nunggu Pak. Makanya para sahabat Ansor sebelum jadi Ansor, mereka kan Aus dan Khazraj suka perang kafir penyembah berhala, betul? Baru nanti Nabi datang mereka jadi Al-Ansor, Aus dan Khazraj masuk Islam, betul? Orang Ansor itu cerita ke Nabi, dulu ya Rasulullah ketika kami masih kafir nyembah berhala, terus kalau kami orang-orang Arab punya konfrontasi dengan orang Yahudi, namanya hidup di satu kota kan mesti ada gesekan Pak, paham gak?
Kalau ada gesekan, orang Yahudi itu kita titeni gua apa? Kita yes ngono lah intine ya. Orang Yahudi itu kalau ada sesuatu sama kita orang Arab ketika kami masih nyembah berhala, orang Yahudi selalu ngomong gini, tunggulah sebentar lagi wahai orang Arab, akan datang nabi akhir zaman dari kami yang kami akan dipimpin oleh dia untuk memerangi kalian para penyembah berhala. Jelas? Berarti mereka ngerti nggak ada nabi akhir zaman? Ngerti kan? Ngerti. Di saat mereka menunggu-nunggu datangnya nabi akhir zaman, dilala ada orang yang katanya nabi, memang nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Otomatis fenomena ini kan membuat mereka saling bertanya-tanya, bener dah ini. Wong kita lagi nunggu-nunggu datangnya nabi, kok ternyata ada nabi yang hijrah ke Madinah. Dan itu tidak hanya menurut Yahudi, menurut Nasrani pun demikian. Masih ingat nggak kisahnya Salman Al-Farisi? Ojo ngomong gak inget, aku ceritanya dawa. Ya, Salman Al-Farisi ketika itu kan menimba ilmu kan, beliau salah satu terakhir gurunya ngomong gini, wahai guru, engkau dalam kondisi seperti ini, kepada siapa aku belajar setelah engkau mati nanti? Gurunya ngomong gini, sudah nggak ada wahai anakku ajaran Kristen yang seperti kita anut. Agama sudah diapakan? Diacak-acak. Nanti kalau aku mati, pergilah dan carilah nabi akhir zaman. Cirinya, satu, di tempat yang banyak kurmanya. Dua, nabi itu tidak menerima sodako. Nabi itu mau menerima hadiah. Empat, di punggungnya sini, antara kedua pundaknya itu ada tanda kenabian. Mati. Guru ini tadi lo mati. Wah kita tak cerita no dowo gak mari-mari. Intinya Salman Al-Farisi ini tanya ke orang-orang, mana negeri yang beliau ada di Amuria, wilayah Romawi pada waktu itu. Sekarang Turki. Di mana negeri yang banyak apa? Kurmanya. Medina. Akhirnya pada waktu itu Salman punya hewan ternak dijuali semuanya, tolong bawa aku ke tempat itu, silakan ternakmu ini kamu ambil. Kan harus butuh travel pada waktu itu. Travel. Gak ada Pak orang zaman itu berangkat sendiri, dibegal tengah jalan, dibunuh sama manusia. Butuh karavan. Apa karavan itu? Kafilah. Betul ya? Kafilah. Berangkat Pak dari Amuria sampai ke Madinah, di tengah jalan orang-orang Arab itu khianat. Ternaknya diambil semuanya, Salman dijadikan budak. Wajahnya Salman kan wajah Persia, bukan wajah Arab. Dijadikan budak Pak. Rela dijadikan budak. Saking pinginnya menyongsong apa? Nabi akhir zaman ini. Akhirnya Salman dijadikan budak oleh orang Yahudi. Pekerjaannya apa? Bekerja di kebun kurma. Waktu Salman Al-Farisi bekerja di pohon kurma, naik pohon kurma, dengar majikannya yang Yahudi dua-duanya ngomong. Paham? Kita katanya ada nabi namanya Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, gimana ini? Lu kaget Salman ini. Wong dia ini sedang cari-cari nabi akhir zaman, kok tanpa disengaja ada orang ngobrol tentang nabi akhir zaman. Kan gitu ya ceritanya. Salman turun dari kurma langsung mendatangi majikannya, apakah benar nabi itu datang? Apakah benar nabi itu ada? Ditempeleng sama majikannya, cepat. Apa urusan? Kamu itu budak. Padahal Salman itu anak bangsawan di negeri Persia. Akhirnya dia membawa kurma, cari mana nabi itu. Akhirnya ketemu, dikasih kurma. Ini sedekah untuk Anda baru datang penuh kekurangan. Dilihat dari jauh nabi gak mau makan, dikasihkan ke teman-temannya, sahabat. Oh benar, kesan pertama sudah benar. Pertama, negeri yang banyak pohon kurma. Yang kedua gak mau menerima. Yang kedua, besoknya kasih lagi, ini adalah hadiah dari kami. Dimakan sama nabi. Sudah tiga, tinggal satu yang belum apa? Ada apa? Kan nggak mungkin kan baru kenal, tolong sampean buka baju sampean, kan nggak mungkin. Maka beliau mencari timing yang tepat sampai ketika Nabi dibaki. Beliau itu muter-muter. Rasulullah paham ini orang cari sesuatu. Maka Rasulullah buka selendangnya, terus ada
tanda kenabian. Ustaz, tanda kenabian itu bagaimana cirinya? Ojo takon saiki gak mari-mari. Buka saja kitab Sama'il Nabi. Gimana itu? Sengaja saya mencari penasaran bagaimana bentuk tanda stempel kenabian. Cari sendiri, aku gak mau cerita untuk ini. Akhirnya masuk Islam, kan gitu nggih. Nah, kembali ke materi utama. Sofia, istrinya Nabi yang dulu agamanya apa? Yahudi. Beliau ini cerita dulu ketika kami masih Yahudi, Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Sampai di Madinah, waktu itu Rasulullah kan sebelum Madinah kan ada di Kuba dulu tuh. Sama lihat hijrahnya Rasulullah. Sebelum masuk ke Madinah, Rasulullah di mana? Di Kuba. Tapi beritanya sudah beredar. Orang Madinah semangat gembira menyambut Rasulullah. Orang Yahudi bingung, bener nggak ini Nabi ini? Kata Sofia, aku mendengar bapakku namanya Huyai bin Akhtab berbincang-bincang dengan pamanku Abu Yasir bin Akhtab. Intinya dua orang ini penasaran, pengen tahu langsung siapa yang katanya Nabi akhir zaman. Maka aku melihat ayahku dan pamanku pagi-pagi berangkat menuju tempatnya Rasulullah. Dan tidak pulang kecuali sore hari. Maka sore hari itu aku melihat ayahku gelisah, bermuram durja, gak tenang pikirannya. Terus saya mendengarkan dialog antara ayahku dengan pamanku. Pamanku berkata kepada ayahku, ya akhi, wahai saudaraku, ahu. Apa artinya ahu? Ahu. Apakah dia itu dia? Maka dijawab sama ayahku, lahu. Sama nek gak apalno iki ae, ahu iki sampean apalno. Iki apa jenenge itu? Enggak, kalau cari ya sini kata kuncinya ahu. Dijawab lahu. Dia itu, ya dia itu. Wallahi, aku lebih beriman bahwasannya dia itu Nabi daripada Sofia ini anakku. Aku lebih yakin Muhammad itu Nabi daripada keyakinanku Sofia ini anakku. Kalau Muhammad itu jelas terang gamblang, wele-wele, semua ada di kitab Taurat. Adapun Sofia ini, wallahu a'lam, anakku tagak iki. Saking yakinnya bahwa Nabi Muhammad itu apa? Rasul. Pamanku berkata, kalau gitu ayo kita beriman kepadanya. Mari kita membaiatnya. La. Wallahi adawatuhu ma baqitu. Demi Allah, aku akan memusuhinya selama aku masih hidup. Bagaimana mungkin kau nyuruh aku beriman kepada Muhammad? Muhammad ini anaknya Ismail. Ismail ini anaknya budak ibu kita, Sarah. Ismail ini anak dari budaknya ibu kita. Paham enggak? Siapa ibunya Ismail? Hajar itu kan budaknya Sarah. Bagaimana mungkin kau suruh aku iman sama anaknya budak dari ibunda kita? Sedangkan kita ini keturunannya Yakub keturunannya Ishak keturunannya Sarah, wanita tercantik di muka bumi. Enggak mau aku akan memusuhinya. Hasad, dengki, kok gak dari kalanganku? Gak mau beriman, turun ayat dari langit. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang yang membaca Alkitab itu tahu siapa Nabi Muhammad seperti mengerti anak kandungnya sendiri. Sekarang pertanyaannya, wong Yahudi ngerti ilmu enggak? Ngerti ini. Tapi enggak mau ngamal, enggak mau iman sama Nabi. Ada seorang sahabat Nabi, ulamanya Yahudi masuk Islam. Siapa namanya? Abdullah bin Salam. Alimnya Yahudi, apal Taurat. Ketika datang Rasulullah penasaran dia ini, bener enggak dia ini Nabi? Maka dia datang ke Nabi dan berkata, ya, ketika datang ke Nabi, pertama kali yang didengarkan dari Nabi adalah ucapannya Nabi. Ya ayyuhan nas, afsus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bis salam. Kaget Abdul bin Salam. Kok ono omongan Nabi koyo ngono? Ya ayyuhan nas, afsus salam, tebarkan salam kedamaian.
Wa atimut ta'an, berikan makanan. Wasilul arham, sambung tali kekerabatan. Wasallu billaili wan nasu niyam, dan solatlah ketika manusia terlelap di kala malam. Tadkhulul jannata bisalam, kalian masuk surga dengan keselamatan. Ini kesan pertama sudah masuk di hatinya dia, tapi belum beriman. Bisa dipahami ya? Terus datang. Saya melihat wajah dia bukan wajah pendusta. Saya tanya kepada Muhammad, ya Muhammad, aku tanya kepadamu 3 hal, gak ada yang tahu jawabannya kecuali seorang nabi. Sudah dengarkan cerita ini kan? Apa saja itu? Silakan. Yang pertama, makanan apa yang pertama kali dimakan oleh penghuni surga? Makanan apa yang dihidangkan ke penduduk surga pertama kali? Yang kedua, apa ciri hari kiamat pertama kali? Yang nomor 3, bagaimana jabang bayi kok kadang mirip bapaknya, kadang mirip keluarga ibunya. Paham? Kata Rasulullah, baru saja Jibril datang kepadaku menyampaikan jawabannya. Kaget Abdullah bin Salam. Jibril ini adalah musuhnya Yahudi. Jibril adalah malaikat musuhnya orang Yahudi. Kenapa? Gara-gara Jibril ngasih wahyu ke Nabi Isa, Musa nggak jadi Rasul akhir zaman. Gara-gara Jibril ngasih wahyu kepada Nabi Muhammad, akhirnya ajaran Yahudi dinasakh. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Adapun yang pertama, makanan yang pertama kali dihidangkan ke penduduk surga apa? Hatinya ikan paus. Sampun nate dahar, natenya apa? Hatinya ikan paus. Cari di Brontong barangkali ada. Tidak ada sopo yang wani nangkep paus. Insya Allah kita merasakannya di surga nanti. Amin. Yang nomor 2 apa tadi? Pertama kali adalah api akan menyala dari arah timur menggiring manusia ke arah barat. Adapun jabang bayi, kata Rasulullah, jika airnya laki-laki keluar duluan akan mirip. Jika airnya perempuan dulu maka akan mirip dengan ibunya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Masuk Islam Pak. Abdullah bin Salam ini. Terus ngomong begini Abdullah bin Salam, ya Rasulullah tolong jangan kau maklumatkan dulu ke orang Yahudi bahwa aku ini masuk Islam. Sembunyikan dulu ya Rasul, tapi tanya dulu ke mereka siapa aku di tengah-tengah mereka. Paham sampai sini? Orang-orang Yahudi di depan Nabi disuruh sembunyi Abdullah bin Salam sama Nabi. Maka Rasul berkata kepada orang-orang Yahudi, ya ma'syarul Yahud, wallahi annakum ta'lamuna annani Rasulullah. Wahai orang Yahudi, wallahi berimanlah kepadaku. Demi Allah, kalian itu loh tahu kalau aku itu Rasul. Mereka berkata, la, kami tidak tahu bahwa kau Rasul. Kami tidak akan beriman kepadamu. Terus Nabi berkata, man Abdullah bin Salam fikum. Siapa Abdullah bin Salam di tengah-tengah kalian? Dipuji setinggi langit. Khairuna wa bnu khairina, orang paling baik putra dari orang baik. Afdoluna ibnu afdolina, orang yang paling utama putra dari orang yang paling utama. Alimuna ibnu alimina, orang alim anaknya alim. Dipuji enggak? Setinggi langit. Terus Nabi berkata seperti ini, ma ra'yukum lau aslama Abdullah bin Salam. Bagaimana pendapat kalian wahai orang-orang Yahudi kalau Abdullah bin Salam itu masuk Islam? Mereka mengatakan a'adahullah, semoga Allah melindungi dia dari masuk Islam. Tidak mungkin. Mentok, enggak mau masuk Islam kan? Rasulullah berkata, ukhruj ya Abdullah, keluarlah wahai Abdullah bin Salam keluar dan berkata, ya ma'syara qaumi, wahai kaumku, wallahi antum ta'lamuna annahu Rasulullah. Demi Allah kalian itu tahu dia ini Rasul. Berimanlah kepadanya. Marah mereka. Mereka langsung mengatakan, jahiluna ibnu jahilina, syarruna ibnu syarrinya. Orang bodoh anaknya orang bodoh, bangsat anaknya bangsat. Berubah. Saya mau tanya, orang Yahudi tahu ilmu apa enggak? Tahu. Ngerti, sak ngerti-ngertinya orang Yahudi. Nah, itu nomor berapa? Kembali ke materi biar gak lama-lama. Satu, yang gak punya ilmu gak punya amal. Yang kedua, punya ilmu punya amal gak punya ilmu. Yang nomor 3, punya ilmu gak punya.
Inilah makna dari maghdubi alaihim, orang yang dimurkai Allah. Duwe ilmu gak diamalno. Sing nomor papat, alladzi jama'a bainal ilmi wal amal, orang yang menghimpun, mengumpulkan antara ilmu dan amal. Mereka adalah orang Islam, ahlus sunnah wal jamaah. Jadi nek pengen oleh lawangi surga, kudu kembali ke materi inti. Masih pintu kan? Aku dorong ngomong kunci, Pak. Kayak gak pertemuan kapan-kapan aja kunci itu supaya aku cek rene meneh. Soalnya aku seneng jauh sawah-sawah gitu. Jadi jalan ke surga itu apa? Halo, jalan ke surga ilmu, pintu surga amal, kuncinya surga. Jalan ke surga adalah ilmu, pintunya surga adalah amal soleh. Belum bisa masuk. Ilmu muake, amalan muake, percuma, gak iso melbu kecuali engkau harus punya kunci. Pertanyaannya terakhir nih, apa kuncinya surga itu? Kuncinya surga itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Itu nek diterangno dawa. Kunci sik durung tak jelasno kapan-kapan wae. Monggo kalau ada pertanyaan. Kalau untuk jelaskan kunci itu butuh jelaskan asyhadu alla ilaha illallah. Ada syaratnya, ada rukunnya, gitu. Ada wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ada itiba, ada bid'ah, panjang. Jadi yang penting panjenengan tahu. Jadi orang ilmunya banyak, Pak. Amalnya banyak, tahu jalan ke surga, ngerti pintu surga, tapi gak punya tauhid. Seneng nang dukun, nyembah patung, meskipun ilmunya akeh, umroh bolak-balik, tapi seneng nang gone Gunung Surawiti, Gunung Kawi, njaluk soge, nyembah toyol, nyembah Nyiloro Kidul, percuma, tidak bisa. Karena gak punya apa? Kunci. Adapun keterangan detil tentang kunci, kapan-kapan insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan silakan. Bismillah. Monggo. Pinter kabeh kok nyentakon ya. Monggo, silakan. Oke. Saya paham, sudah saya jawab. Tadi seorang tabiin punya ibunya nyuruh cerai, akhirnya dicerai kan? Karena itu lawangnya surga. Umar bin Khattab punya mantu, istrinya Abdullah bin Umar, disuruh cerai karena nggak mau dipanggilkan datang ke Nabi, akhirnya suruh cerai. Itu menunjukkan bagaimana para salaf mengutamakan bakti kepada orang tua. Imam Abu Hanifah, ulama besar pada zamannya, ibunya ini minta ditemani, wahai anakku, tolong antarkan aku ke alim fulan, aku minta fatwa kepadanya. Padahal alim ini jauh levelnya di bawah Abu Hanifah. Abu Hanifah gak ngomong ini, mak sih pinter aku daripada dia. Enggak mau tahu diterno wis sampean njaluk ilmu monggo. Gak ngomong ini, sik luwih tinggi aku. Enggak ngomong. Saking bakti ini namung tua. Lah sekarang pertanyaannya nih, zaman sekarang, bukan zaman dulu loh. Zaman sekarang, tahun 2023. Jenengan yang hadir di sini punya istri. Sampean cinta sama istri sampean, moro-moro bapak sampean ngomong, "Hei nak, ceraikan bojomu." Zaman sekarang ini. Pertanyaannya, wajib kita cerai apa tidak? Wajib dicerai enggak? Nek bapak sampean nyuruh jenengan menceraikan istrinya, wajib tak gak? Jari ini salafi kudu niru salaf. Salaf ngono kabeh, Pak. Wajib ndak? Apa terperinci? Apa tergantung? Ayo, apa? Wajib ndak? Terperinci. Jawabannya, Pak, dengarkan ya, siap-siap ya. Wajib kita cerai istri kita. Kalau bapak kita seperti Umar bin Khattab. Itu sih. Itu gak boleh pasti koma loh ya.
Kalau dipenggal bahaya itu. Wajib Pak, kalau bapak kita seperti Umar bin Khattab atau seperti Abu Darda yang tadi gitu. Masalahnya kan enggak, zaman berubah. Lihat dulu alasannya. Kalau alasannya karena faktor agama, turuti bapak. Gitu nggih? Gitu Mas ya. Wajib Mas. Kalau bapak kita seperti, artinya apa? Ya enggak langsung-langsungan. Lihat alasannya. Bojomu iki jilbabe gede ning ngono, gak seneng aku. Misalnya ya, enggak boleh kita nuruti orang tua. Ya kan? Tapi nek bojomu lho gak pernah sholat, cerai. Wajib sama satu memang enggak layak dipertahankan, dua memang wajib bakti ke orang tua. Kalau enggak sholat. Gitu gimana sih? Nah, jadi gitu. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain monggo. Dalam? Ya, jika memang itu lukisannya gambar bernyawa, iya nggak boleh. Kecuali yang itu nggak ada wujud aslinya di dunia. Seperti Angry Bird itu kan nggak ada burung kayak gitu itu. Betul apa enggak? Terus boneka yang nggak ada wujudnya di dunia. Siti Aisyah itu punya boneka. Bonekanya itu kuda yang ada sayapnya. Tapi jangan digambarkan bener-bener zaman dulu nggak ada alat untuk bisa membuat itu kecuali ya. Bisa dipahami? Tapi gak ada wujud aslinya makhluk kuda bersayap, gak ada. Makanya lihat dulu, tapi kalau kayak Barbie, gitu kan, itu asli sonam patung itu. Ada apa? Ada matanya, ada hidung, jelas kayak gitu ya. Tapi kalau ada kayak boneka-boneka atau lukisan yang di situ nggak ada wujudnya, bisa dipahami gimana saya ya? Maka insya Allah tidak mengapa. Cuman kalau lebih afdol ya sudah gak usah. Rasulullah itu mau masuk ke rumahnya Fatimah nggak jadi gara-gara ada itu. Pulang, dikejar sama Ali bin Abi Thalib karena ada siter yang ada gambarnya itu. Rasul juga pernah di rumahnya ada gitu nyuruh Aisyah untuk melepas. Gitu nggih? Ya wallahu a'lam bishawab. Ustaz, boleh nggak kita beli sabun Ustaz? Tapi masalah sabunnya itu ada fotonya wanita yang kelihatan auratnya. Sampai tuku gambar apa tuku sabun? Betul betul. Nek sampean tuku gambar yo haram. Sampean tuku sabun, jupun sabune buahan niku ne. Selesai masalahnya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Kayak aneh sampean pengen ngomong wis, cuma sungkan aku kan. Ya wis, aku dhewe sing ngomong wis. Semoga bermanfaat. Saya senang di sini lihat pemandangan tadi. Mudah-mudahan bisa ke sini lagi dan silaturahim dengan panjenengan. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.